Nabi Ismail berpakaian yang rapi, yang bagus, ya kan? Di sisi lain, ibunya belum tahu tuh. Siti Hajar, bininya. Siapa nama ibunya? Nabi Ismail ya? Bu Mail. Siapa nama ibu Nabi Ismail? Lu pada tahu kan ya? Iya mau. Kan lagi Iya. Lu ceritain, lu dengerin bapak gue. Kan bahasa Inggris gak tahu nama ibunya. Mail tadi bener sih. Bu Mail. Zaman-zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Komparasi Kongko Barang Majelis Garasi. Kali ini kita bakal bahas masalah korban. Ngomong-ngomong, gimana sih Bang awal mulanya nih bisa terjadi korban? Gini, awal mulanya yang aneh dapat cerita nih, ya kan? Gitu. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ada Nabi Ibrahim jauh di atasnya. Nabi Ibrahim dulu pernah dikasih mimpi sama Allah. Di dalam mimpinya itu beliau disuruh menyembelih anaknya. Nabi Ismail. Namanya Nabi Ismail. Pinter. Nabi Ibrahim bingung. Ya kan dalam mimpi kok bisa Allah menyuruh saya menyembelih anak saya sendiri. Padahal kan nggak mungkin. Nggak bakal tega. Akhirnya di malam berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi dengan hal yang sama. Kayak begitu lagi. Dua kali. Mikir dong Nabi Ibrahim. Apa ini dari setan? Apa ini dari Allah? Ya kan? Tapi kan dalam hatinya ada pikiran, masa Allah nyuruh nyembelih anaknya sendiri? Hal yang mustahil lah kalau kita pikirin, ya kan? Di hari yang ketiga, di malam yang ketiga, Nabi Ibrahim mimpi lagi. Mimpi yang sama. Persis tuh ya. Percis. Mimpi 3 kali. Nabi Ibrahim langsung bilang, wah ini nggak salah. Nggak mungkin ini dari iblis. Karena iblis nggak mungkin sampai 3 kali. Dia kan ngasih mimpi gitu kan. Ini mungkin dari Allah gitu kan. Akhirnya ceritalah Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail tentang mimpinya. Lalu cerita ya kan. Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Ismail, wahai putraku, aku mendapatkan mimpi, diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Tenang. Kayak pengen dipotong lo. Ini kan kita menjiwai loh. Ini yang pentingnya ya. Kata Nabi Ismail, ya Abah, wahai ayahku, kalau bahasa sekarang, babe. Kalau bapak ketuaan banget ya. Orang Tambun itu. Ya, deh, kalau emang ente disuruhnya oleh Allah untuk menyembelih saya, silakan jalankan perintah itu. Kalau itu perintah dari Allah, gitu. Oke, kalau begitu, kapan? Besok saya potong, kita datang ke gunung, ya kan? Buat untuk menyembelih kamu, gitu kan? Ya udah, besok paginya Nabi Ismail berpakaian yang rapi, yang bagus, ya kan? Di sisi lain, ibunya belum tahu tuh. Siti Hajar, bininya. Siapa nama ibunya? Nabi Ismail ya? Bu Mail. Siapa nama ibu Nabi Ismail? Lu pada tahu kan ya? Iya mau. Kan lagi Lu ceritain, lu dengerin bapak gue. Kan bahasa Inggris gak tahu nama ibunya. Mail tadi bener sih. Bu Mail. Zaman-zaman. Nama ibunya. Sama jadi gagal aja. Udah hajar. Siti Hajar. Atau Bu Mail. Jangan Bu Mail, berarti istrinya Ismail. Kalau Bu Mail, kan? Nyanyi Ismail. Iya, nyanyi Siti Hajar. Ceritain di situ, ya kan? Ya Siti Hajar ya namanya anak, pasti ada perasaan gak tega. Tapi karena itu datangnya dari Allah, jalankan dengan hati yang sabar, ikhlas. Nyuruh ya udah akhirnya
Jalanlah mereka berdua sampai di tempat penyembelihan nih Nabi Ismail di tempat yang mau disembelih. Pisau, ya kan? Pisau diinin ke batu. Pisau yang sangat tajam diinin ke batu, batu pecah. Waduh. Ya kan? Wah ini mah Ini yang ini gue baru denger nih. Pisau batu pecah. Itu Mungkin pisoan kali. kalau zaman dulu mungkin belum ada kayak begitu kali ya. Ya kan, pisau yang seperti itu mungkin apa dibuat emang dari benar-benar batu juga kali kan, kita nggak tahu ya kan. Zaman dulu ya kan. Belum ada orang dulu. Iya. Nabi Ibrahim dari Kang Golok bingung juga kalau sekarang enak ya kan. Udah begitu mau disembelih tinggal disembelih ke Nabi Ismail. Lah, gak mempan itu pisau. Waduh. Tukang asap pisau kalau kan. gimana? Batu bisa pecah, leher orang enggak bisa tembus, Nabi Ismail nggak bisa tembus, ya kan? Akhirnya, waduh, ini apa yang salah, apa yang kurang asa atau gimana, nggak ngerti. Dicoba lagi ke batu, bisa lagi itu pecah batu lagi. Tadi coba lagi ke Nabi Ismail, terus, ya kan? Nggak bisa juga. Sampai akhirnya yang ketiga, ya kan? Tiba-tiba itu pisau bisa, cuman yang kesembelih bukan Nabi Ismail, tapi domba. Diganti itu berarti. Diganti ya, domba ini diturunin oleh Allah melalui malaikat, gitu. Untuk mengganti Nabi Ismail Nabi ini. Ismail akhirnya itu kesembelih sampai akhirnya tiap 10 Zulhijjah kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Mungkin kalau seandainya saat itu Nabi Ismail yang terpotong, mungkin kita tiap tahunnya disuruh kurbanin anak. Kita nggak ada dong, Cum. Lu nggak ada, Cum. Iya, sama. Lagi yang udah gede-gede banget. Katain dulu ya. Cari lu. Paling dicari mungkin. Mahal, Cum, mahal. Aduh mahal. Paling sekarang kita pura-pura pincang ya. Jangan berangkang nih. Jangan disengkel-sengkelin. Gitu boy ceritanya boy, makanya kita disunahkan untuk setiap setahun sekali untuk melaksanakan kurban. Jadi sunnah sampai sekarang gitu. Hitungannya sebelum dapat mimpi itu sebenarnya Nabi Ibrahim udah ada kayak hajat-hajat juga dong sebelumnya dong. Kan nggak mungkin kalau misalkan tiba-tiba Nabi Ibrahim itu dapat langsung mimpi diperintahkan oleh Allah langsung menyembelih anaknya. Ya kan? Gitu. Bisa jadi juga misalkan suatu hari yang lalu Nabi Ibrahim mungkin punya hajat, ya Allah misalkan kan kita nggak tahu nih, apa tahu dari kita yang lebih tahu nih, aneh agak-agak lupa soalnya. Iya, padahal kan Nabi Ibrahim punya anak aja lama. Nah, pengetahuan aneh begitu, Nabi Ibrahim kalau nggak salah punya anak keturunannya itu lama, begitu. Kalau yang punya anak disuruh sembelih. Aneh jadi inget nih bang, jadi ceritanya gimana awal Nabi Ibrahim itu dapat mimpi, Nah, gimana tuh, dapat Cung? mimpi menyembelih anaknya. Jadi sebelum ada Nabi Ismail, beliau Nabi Ibrahim sudah nikah lama, sudah lama tidak mempunyai keturunan. Dan kebetulan Nabi Ibrahim salah satu kalau zaman dulu Nabi Ibrahim salah satu orang yang kaya lah kalau bilang gitu. Dan dia sering Sultan lah kalau sekarang. kalau sekarang sultan mungkin lah. Dia sering mensedekahkan, dia tiap tahunnya dia kurban berapa banyak. Emang nggak ada perintah kurban waktu itu, cuman namanya orang kaya ya kan, senang bersedekah, senang berbagi gitu kan, sampai sekian banyak, sampai akhirnya terlintas di dalam hatinya. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, dan terlintas dalam hatinya, ya Allah seandainya saya punya anak dan anak saya pun harus dikurbankan untuk bersedekah kepadamu, ya kan akan aku laksanakan. Karena ada terbesit begitu bang, ya kan akhirnya sama Allah dicoba gitu. Dan mimpi Diuji dia. Tes. makanya kan beliau kan salah satu nabi yang mendapat gelar ulul azmi ya nggak, yang mempunyai tingkat kesabarannya yang sangat luar biasa lah. Kayak gigi dan sabar tuh. Jangan ditanya ya. Kebetulan bab kurban. Mungkin dulu Ki di kondangan Ki. Berarti ngajinya nggak tidur nih. Tentang dagingnya ya. Dagingnya ya. Kalau kita makan daging kambing diapain aja enak ya. Apalagi daging yang gerak-gerak di tepok lawan. Emang ada nggak daging di tebak-tebak lawan? Coba lu
kita pahlawan. Udah semakan nabi nih. Diajar tadi Kong, pulang kerja makannya sate. Ingat langsung putu dia, tampang kurban. Sampai Toto diperlihatkan zamannya Nabi Ibrahim. Gue pikir dia kondangan nama-nama Ibrahim. Udah kagak sama orangnya Kong. Ada dong tetangga sering azan. Itu berarti hitungannya kurang lebih dari sejarahnya begitu tuh ya. Sejarahnya seperti itu yang aneh cerita. Ya aneh nggak bisa jelasin apa namanya secara Detail. pasti, secara detail. Tapi yang aneh dengar seperti itu. Ini sih cuma improv aneh aja. Ya kalau nggak sama kitab ya maafin dah. Itu. Hitungannya kurang lebih kan pengetahuan dasarnya itu. Iya. Tahu ya. Pengetahuan umum aja lah. Iya. Terus kita ada niatan mau ini nggak nih sunah kurban. Wah, insya Allah sih kalau ada rezekinya mah pengen bang. Iya. Semua juga kalau ada rezeki. Oh iya emang ketika kita udah tahu tuh awal mulanya korban. Terus syarat-syarat hewan kurban itu apaan aja? Iya nggak? Syarat-syaratnya? Jangan sembarangan kita beli aja kan. Kita nggak tahu. Ada Ki syarat-syarat itu. Gimana kok? Biasanya nih kalau di Indonesia syarat-syarat itu hewan yang dikorban biasanya nih sapi, Oh sapi. kerbau, gitu ya kan, kambing atau domba, ayam boleh ayam. Ayam. Ayam kayaknya nggak boleh deh, kan itu kan bukan termasuk kurban. Tapi kalau kita misalkan kita nggak mau beli kambing nih, intinya kita untuk meneteskan darah. Boleh. Boleh. Tapi kalau biasanya nih yang buat dikorban, kambing atau domba, sapi atau kerbau, nggak mungkin kita di Indonesia motong ontak. Kalau kuda gimana Kong? Ngelawan tuh. Kalau kuda, Jong, kuda nyarinya agak susah. Mahal lagi ya. Jangan cita-cita. Mayoran sih banyak bang. Apalagi PRJ kalau lagi buka ya. Terus lanjutin bang. Terus juga syaratnya hewannya harus sehat Ki. Sehat. Sehat nih kambingnya, matanya harus utuh dua-duanya nih ada. Oh, iya, Kambing pun kambing mati ke bajak laut. Ciri-ciri. Bajak laut. Itu mah bukan kambing jadi. Karena lu mau nggak beli kambing matinya kagak di sebelah ya kan? Aduh, kurang bagus juga. Kan nggak boleh, kan harus yang sempurna. Tanduknya harus ada dua-duanya. Tuh, kupingnya nggak beli buntung sebelah ada sebelah kagak. Buntutnya juga harus yang sampai buntut putus tuh buntutnya. Buntung, kakinya juga sempat. Kambing kakinya 3. Gantung pakai tongkat. Buset. Kali kalau kami lagi menceplak gunung. Terus hati-hati tuh milih kambing, jangan sampai kambing pincang. Hati tuh. Nggak boleh juga Boleh kan kayak. kambing jatuhnya kambing cacat. Kambing cacat. Berarti intinya cacat nggak boleh ya? Kalau di kebiri, Nah, Kalau kebiri boleh, ada yang membolehkan, karena kan yang penting dagingnya gemuk. iya kan Yang makanan. kurus tuh, jangan yang kurus, mentang-mentang tinggi, gede ya kan, tapi kagak ada dagingnya tulang doang. Kita mau kasih apa ntar orang-orang, masih kita kasih tulang. Berarti empuk kan tuh biasa dagingnya. Oh iya, Tahu dia. muda ya kan. Muda, kalau kambing muda nggak boleh, karena kan salah satunya syaratnya kalau kambing itu minimal 2 tahun. Oh, Kalau kambing usianya tuh itu ya? usianya. Kalau domba 1 tahun minimal tuh, tapi udah kupang, kambing sama udah kupang kalau juga. kupak tandanya apa? Giginya nggak ada tuh, ompong, ada Ompong. ompong. Bacong, bacong. Terus kalau sapi itu minimal 3 tahun. Sapi 3 tahun. Minimal 3 tahun. Berarti kita harus tanya dulu Harus ya ke tanya. penjualnya, bang ini udah berapa tahun umurnya begitu. Terus juga makanya nyari pedagang harus yang benar-benar orang ini benar-benar jujur apa enggak. Yang kita percaya lah ya. Ngerti. Jangan sembarangan, orang nggak ngerti hewan, jual hewan. Ntar lagi pada dibohongin yang jual, kasihan kan. Nah kalau bisa kita beli nih hewan kan, kita beli. Terus kita beli, kita bawa pulang seger deh kan. Oh masih seger lah ya kan, suka suka diajak main sama bocah-bocah tuh. Dibayangin ya. Dimainin tuh kan, dibentukin daun sama kudu terus kan. Nah terus besoknya pas giliran udah mau korban nih, udah lada, kita mau potong, atau kambingnya sakit. Pas kita mau potong,
Boleh gak tuh? Gimana tuh? Ya tadi syaratnya itu Syaratnya tadi harus harus sehat. Harus sehat. Ya kan pas beli kita sehat ya kan. Makanya kita jaga, kita rawat nih kambing. Nah, makanya tanya dulu ada garansi apa enggak itu. Tanya dulu pedagangnya. Sampai Lebih aman sih sebenarnya kita bawa mantak biran dah, lebih enak. Kita dianterinnya kalau kita bawanya gitu ya. Bawa Terlalu lama ya. Iya. kan kadang di rumah kagak ada yang ngurus, ya enggak, tempat kita kagak Makanannya susah, makanannya ya kan? susah. Gua itu Terus satu lagi, Apaan tuh? jangan sampai begitu motong kambing yang menyusui atau dalam keadaan hamil tuh. Tiba-tiba perempuan. kambing perempuan Emang- kita potong ya kan. Enggak, emang kurban harus laki apa ya? Emang perempuan boleh Untuk sih? kehati-hatian mendingan kita nyari yang jantan aja deh. Kenapa tuh bisa Kalau jantan? betina takutnya kan pas Kadang beranakin lagi ya. pas kita korban nih, kita lagi siangin dagingnya, anak-anak kan di dalam perutnya. boleh Itu yang kita khawatirin. Nah, tapi kalau begitu berarti nggak sah kurban ya? Kalau misalkan dalam Ya iya kan di dalam ada nyawa di dalamnya. nggak sah berarti ya? Ya iyalah, Tapi tadi Ipan ngomongnya sunnah kurban. entah kurban. Kenapa nggak dibilang mau kurban nggak gitu Bang? Kalau misalkan kita ngomong saya mau kurban itu jatuhnya wajib kok. Hmm. Dan jadinya kita pun daging kurbannya itu kita nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Haram. Emang kalau kita korban, Bang, sunah korban tadi anda bilang, kita daging kita boleh makan emang. Boleh. Kalau sunnah boleh. korban. Kalau kita penting nyata sunah ya. Sekarang gini Ki, kalau misalkan gue mau korban, itu udah wajib Ki. Kalau kita nggak ngejalanin dosa. Jatuhnya nazar ya. Azan. Kalau misalnya kita mau sunnah kurban, nah kita niatnya, aku mau sunnah kurban, lagi ada uangnya nih, lagi ada duitnya. Tiba-tiba kita di jalan misalkan, udah keperluan apa, duitnya kepake, nggak cukup nih buat beli. Itu nggak apa-apa kalau kita nggak jadi kurban, Ki. Yang penting kita udah niat sunnah kurban. Pahala Udah dengan gitu, niat ya? iya, udah niat aja gitu dapat pahala. Makanya kita bilangin niatnya sunnah kurban. Iya. Oh pantes, Terus kadang-kadang barang haji gue mau potong kambing lah. Jadi kan kita udah nazar. Wajib tuh ya. Wajib. pantes kadang-kadang aneh suka dengar nih misalnya, Bang aneh pakanan begitu mesen berarti boleh ya begitu ya, yang penting dia nyati sunah korban Nah, ya. niatnya. kembali lagi ke niat ini. paha kanan. Iya kan kadang-kadang Nitip. di panitia Misalkan dia mau Nah, kurban dia nih, mau- bawain ke masjid sampai ke musola. Ya kan, terus nitip nih sama ketua DKM. Bang, saya nitip makanan nih, Iya, nganterin ke begitu rumah. tuh sering dengar tuh. Emang itu tuh bagiannya seberapa banyak sih? Kok bisa minta sampai bebas pilih gitu, makanan gitu? Emang bagiannya gimana? Nah itu. Bagusnya mana sewajarnya lah, jangan kita ambil semuanya. Iya. Nanti kan kita mau sedekah. Iya kalau misalkan semua namanya bukan sedekah. Ya makanya sewajarnya. Karena kan kita boleh makan, kita boleh makan ya secukupnya kita aja. So, lebih bagusnya lagi kita itu sedekahin semuanya tuh lebih bagus. Nah, tapi yang punya hewan itu ada Itu, jatahnya. ada jatahnya. Apa jatahnya? Seperti Tiga. Saya bagian dari orang kurban. Bukan mau ngambil setengahnya. Udah kambing datang setengahnya diambil. Kan kadang-kadang yang kita Tengah ke belakang. kagak tahu. Ya Allah. Nah, mata ilmunya benar. Berarti kan yang sebagai panitia juga harus paham. Iya. Nggak sembarangan. Nanti Benar. ada orang kan ya kita maaf ya kan namanya, Pak gue udah kurban ke sana gue nggak dapet apa-apa kan, kadang-kadang ada juga orang yang bilang aduh kalau gue dapet kan minimal gue bisa nyate ya kan begitu. Pasti kan orang ngarepin juga ya ga. Iya Nah, boleh. terus kalau misalkan orang nih, dia belum akikah, nggak tahu tuh dia kan waktu kecil dia udah akikahin belum sama bapak gua kan gitu. Nah tiba-tiba bapaknya udah pada nggak ada kan, selain dia udah kerja, udah punya istri, udah punya rezeki lah, terus dia mau kurban. Nah tapi dia dilupa nih antara udah diakikahin atau belum. Nah tapi ceritanya dia pengen akikah nih sembarangan sekalian kurban. Nah kira-kira tuh gimana tuh? Dahulu kan akikah, Bang. Dulu kan akikah. Kalau akikahnya di bulan kurban, nah dia dapat pahala kurban juga tuh. Dua tuh ya berarti ya? Iya, dapat akikah udah gugur, dapat pahala kurban, tapi dia tetap dinyatakan belum berkurban. Tapi pahalanya dapat ya Pahalanya Pak. dapat. Pahala berkorban. Nah terus itu kalau waktu kita di sekolah-sekolahan kan, kita waktu zaman kita sekolah tuh kan suka dikolekin tuh Patungan. kan dari sekolahan ya kan, sekarang goceng-goceng 20.000 buat korban. Nah itu korbannya itu buat siapa sih? Apa buat kepala sekolah, apa buat apa? Kita cuman pasti kebagian kalau misalkan satu sekolahan biasanya bagian kupon tuh, khusus orang-orang yang belum mampu biasanya bagi-bagian kupon tuh gitu. Nah Sedangkan kan istilahnya
mana mungkin cukup ya kan. Iya, Istilahnya buat satu nggak- sekolahan, satu sapi ya kan. Enggak, sedangkan kan kita tahu ya kan. Kambing buat satu orang. Benar. Harganya berapa? Iya. Kalau udah 4 juta atau 5 juta, kan kita patungan goceng udah hilang berapa ya nolnya ya kan. Kan kocap. Kalau gocap, itu zaman dia dulu. Kita dia. Zaman sekarang lagi. Dulu belum ada orang Jo. Nah, itu gimana itu? Ya artinya patungan ya kita dapatnya cuman dapat pahala kurban doang. Pahalanya aja. Namanya Iya. Tapi nggak hitungan berkurban. Afdol kan kambing kayak Kiki tadi bilang kambing 1, sapi 7. Iya. Tuh. Maksimum tuh ya kan. Satu Berarti orang nggak bisa buat satu. kendaraan di sono ntar ya, nggak Iya. bisa. Soalnya kan orang benar tuh udah nggak mau orang dulu kalau kita korban sono misalkan kambing kita kalau misalnya di akhirnya kita tuh udah ada kendaraannya dijemput kita mau kemana naik mobil itu jangan kayak kambing naik sedan Civic lah ya sih kan. Nah kalau misalkan kerbau sapi itu ibaratnya tuh kayak kita bus tuh naiknya rombongan gitu jadi kita elep ya betujuh Nah, ya enggak? ada dong yang ada pijitannya ya kan santai bro Jangan begini. Langsung begini, asiden soalnya. Tapi Bang, abdolan mana sih Bang? Kan misalnya kambing 1 orang nih, sedangkan kalau sapi kan bisa buat 7 orang. Lebih abdolan mana nih istilahnya, lebih bagus yang mana? Apakah kita misalkan mendingan kambing aja atau kita ngikut nih patungan bertujuh sapi gitu? semuanya mah afdol aja Ki. Bagus ya. Bagus semuanya semampunya gitu. Kalau misalkan emang kita niatnya sunnah kurban mau kambing sendiri ya silahkan, tapi kalau misalnya kita mau rame-rame emang uangnya pun juga memadai mana aja boleh. Yang penting kita udah niat mau sunnah kurban. Oh gitu. Begitu. Afdol sapi. Satu sapi 1 orang. Satu orang. Abdul. Kalau mampu tuh ya. Tapi kalau misalkan kita bandingin antara kambing sama sapi yang 7 orang, Lebih abdolan 1, kambing 1. Sendiri. Kalau bisa sapi sendiri. Belum bisa. kali mudah-mudahan kita bisa punya Amin. Amin, kabul. gitu. Nah, terus kalau misalkan kita punya utang nih, ya kan, kita punya utang. Iya, misalkan. Waduh. Lunasin dulu sih kalau mau kan utangnya. Nah, itu kan kewajiban ya. Sama kayak akikah. Gitu. Nah, terus, Utamain yang wajib dulu. nah, kalau kita ngutang mobil, Kredit. kan kredit kan ngutang itu kredit. Angsurannya dulu Bang dibayarin. Minimal sih aman sebulan lah. Makan dulu kayak ini. Hitungannya kewajiban kita untuk bulan ini udah bayar. Bulan depan dipikirin lagi besok. Itu kan masalah utang nih. Kalau beli kambingnya kredit itu gimana? Kurban kredit tuh. Nggak boleh lah. Masa udah motong duluan udah daging bagi-bagiin baru bayar Baru bayar cicilan. nyicil. Berarti palanya dicicil kan? Kayak sekarang kan ada tuh juga tuh umroh pada kredit, haji kredit. Wah, itu Allah alam dah, Allah tahu dah gimana pahalanya deh ya kan. Nggak Berangkat sanggup kita. duluan, bayar belakangan. Makanya lebih baik beribadah. Jangan Sesuai ada utang kemampuan. kan. Iya, Iya, sesuai betul. kemampuan. Jangan Jangan ada utang-utang. maksain. Iya, betul. Gitu. Allah tidak Jangan memaksakan. betul. Iya. Namanya aja sunnah ya kan, sunnah kurban. Boleh enggak, boleh iya. Kalau ada laksanain enggak ada, ya udah. Jangan paksain ya kan. Ah, jangan pakai gengsi. Betul. Jangan pas ada tapi di pura-pura nggak ada ngadain. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau nggak ada rezeki silakan berkurban. Nah, sekarang aneh mau tanya nih, Bang. Kan tadi kita udah bahas korban tuh. Gimana misalkan kita mau korbanin buat orang tua yang udah meninggal? Begitu. Boleh gak tuh? Boleh. Nggak setahuannya sih nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Setahuannya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i Kecuali nggak boleh. kecuali Buat yang udah meninggal, jadi yang dikurbanin tuh nama-namanya bisa orang dulu kan Ah. tulis-tulisin tuh buat kong ini, punya ini, buat si Ano ya kan. Padahal yang masih hidup aja belum dikorbanin ya kan. Astagfirullah. Nah, dia belum duluin yang udah meninggal nih, padahal dia nggak tahu nih apa yang udah meninggal udah emang dulu udah pernah sering korban, dia nggak tahu. Nah, menurut Imam Syafi'i itu nggak boleh. Nggak boleh. kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat dari orang tuanya. Tong, Iya. kalau misalkan gua ditabrak kagak, lu ada duit lebih, korbanin gua kok, tong, begitu ya kan. Itu nggak apa-apa tuh kalau begitu tuh. Tapi kalau kagak ada omongan, Nah, ya namanya udah. dia anak sebagai pengen anak menjadi anak yang berbakti. Nah, karena kalau kita udah berkurban nih, Hmm. misalkan kita serumah, punya orang tua segala macam, kita yang berkurban. Nah, otomatis itu pahalanya dapat ke
bapak kita, emak kita, nenek kita, kakek kita Terus terus ke atas. sampai ke atas tuh pahalanya dapat Pahalanya semua. nyampe, makanya modelnya sama kayak tadi yang kita kayak patungan tuh. Itu kan kayak satu sekolahan misalnya nih. Kan nggak mungkin dong dibagi-bagi dagingnya ke satu sekolah, tapi pahalanya itu sama aja dia udah berkurban. Tapi dia itu belum berkurban, hanya pahalanya itu udah nyampe. Begitu, Ki. Ada tambahan lagi Ki. Apa yang itu? menurut yang aneh tahu ya kan. Tentang masalah tadi ente bilang kita berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ya kan? Ini aneh dapat tentang dagingnya, pembagian dagingnya ya. Kalau misalkan yang seperti tadi, kalau ada wasiat, orang yang ngurbanin tadi, ya kan, itu boleh dapat bagian dagingnya, boleh dapat yang kata yang dibilang tuh sepertiga. Tapi kalau nggak ada wasiat, ya kan, kalau nggak ada wasiat dan ente kurban atas orang tua ente yang udah meninggal, ente nggak berhak dapat daging seperti yang tadi. Oh, Gitu. Bener nazar jatuhnya. Ya kalau misalkan kita kan ngadoin istilahnya kan, kalau ngadoin kan full, ya kan. Sedangkan yang tadi yang pertama yang anda ceritain itu kan ente emang diamanatin, dan diamanat otomatis nggak dapat bagian dong. Ini yang aneh dapat dari Ustadz Asmawi, dari waktu ngaji di PLN. Oh, cakep. Tak tidur. Rumah lo ngaji, boy. Iya, bener. Tapi datangnya telat Ki. Dapat telat. Pas lempangan ini berarti pas lempangan ini pas ini pas mau itu denger ya kan. Silakan lo. Alhamdulillah. Beri putu. Gimana kalau misalkan orang korban, ya kan, kulitnya kita ambil kita jual. Boleh. Yang korban ente. Itu yang ngomong misalkan nih, gue korban nih. Ya sini kulitnya, gue mau jual lagi. Ada mau bayarin loh. Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh lah, kita udah berkurban. Jadi dimanfaatin juga ya. Tapi tadi mengorbankan orang tua itu menurut Imam Rafi'i dibolehkan. Siapa Imam Rafi'i? Muridnya Imam Syafi'i. Nah, ini yang kayak tadi Kacung jelasin. Guru bilang nggak boleh, enggak. Murid bilang boleh, pasti ada ilmunya kan begitu ya kan. Iya. Pasti ada penjelasannya lagi. Kenapa bisa boleh, kenapa bisa enggak. Ngomong-ngomong korban di mana nih? Korban perasaan. Kurang perasaan. Nih, sekarang aneh mau nanya nih, fadilah daripada berkurban tuh apa aja sih? Iya tuh. Biar kita semakin semangat buat berkurban. Benar, kamu tanya betul. Jawab dah. Kita jangan nyuruh orang, kurban. Kita ngasih jelasin tentang fadilahnya. Orang juga jadi malas ya enggak? Sama aja kayak, wah lu ke sono ngapain, kan masih ditanya. Sono lagi bagi duit, wah cepet-cepet dia datang ya enggak? Sono ngapain? Oh dong, angkat batu. Kagak. Ya lu begitu. Musola gitu. Gocok musola ngapain? Bersihin karpet enggak. Balik lagi nih. Fadilah. Sedikit tentang fadilah dari kulitnya aja nih, kan namanya hewan kurban itu punya bulu, punya kulit, punya kuku, pokoknya segala macam itu banyak ya kan. Hitungan itu di satu helai bulunya aja tuh udah dianggap kayak satu pahala cuy. Minimal satu pahala atau 10 dikali lipatkan. Kalau misalkan kayak domba yang bulunya banyak, Lebat. waduh cung. Kalau Hitung misalkan itu buat pahala itu. dihitung, Masya Allah. Belum lagi bulu-bulu halus ya. Iya, itu baru bulu doang, belum dagingnya yang dibagi-bagiin dimakan sama orang. Belum kulitnya lagi yang bisa dijadiin atau dijadiin kerupuk kulit sama orang. Beduk tuh, Cok. Yang bututnya bakal kantungan kunci. Itu semuanya nih yang namanya hewan kurban, kita kurbanin itu nggak ada yang namanya sia-sia. Oh, iya. Semuanya itu udah termasuk pahalanya udah gede banget. Belum tetesan darahnya. Itu kan nggak bisa dihitung sebenarnya sih kalau mau ditimbang-timbang tuh. Wah, pahalanya Semuanya berarti udah banget. kebaikan, udah Oh, pahala udah. ya. Semuanya sampai perut-perutnya, sampai kotor-kotorannya aja pun bisa. Jeruan. Nah, Jeruan, main doyan. Iso. Makanya emosinya tinggi. Nasional. itu sedikit tentang fadilahnya. Iya, soalnya kata Rasulullah, ya kan, yang datang pada hari kiamat, kuku, tanduk, apalagi Kong, bulu, itu bakal nyamperin kita pada hari kiamat. Kenapa itu tiga itu ya kan? Kuku tanduk tuh, ngacir gue. Kuku tanduk gak datang, ngacir gue.
deh. Iya, padahal 3 ini nggak manfaat buat Iya. kita. Bakal kebuang lah. Pasti. Tapi kalau yang sampahnya aja nyamperin kita, bagaimana dengan dagingnya, kan? Tulangnya, sumsumnya, jeroannya. Kasarnya itu kuku yang apa yang nggak kemakan ya kan, tanduk bulu kan nggak bakal makan, itu aja. Waduh. Istilahnya kebuang lah, ya kan? Tapi itu bakal jadi saksi ya. Iya, buat benar, di benar. akhirat ya. Yang dianggap nggak ada manfaatnya buat kita, tapi itu tuh pahalanya aja gede. Masya Allah. Gimana daging itu ya kan? Nah, Gimana torpedonya? Waduh, paling doang Kiki. mencelit. Dibuat sate langsung nggak bisa nengok kepalanya. Ganjel lagi. Langsung berubah jadi robot. Apalagi hatinya kalau dibagi di sate ya kan, kehabisan Waduh. marah dia. Gua nggak dibagi. Iya, mantap. Itu tuh salah satu fadilahnya tuh. Ada lagi Sedikit kan yang tuh. lain nih? Ada lagi yang Sebenarnya lain. mah banyak. Tapi sedikitnya itu tadi tentang kayak gitu, apalagi tentang minum pais. Tanduk, kuku, bulu nyamperin kita. Nah kenapa kita kalau misalkan mau kurban, mau sunah kurban, kita nggak boleh potong rambut, nggak Itu boleh tuh tadi pernah denger potong tuh. kuku, nggak boleh potong bulu-bulu dah tuh. Kenapa tuh? Kira-kira? Jadi itu untuk menahan diri kita sebagai bentuk ketawaduan. Tuh kayak gitu. Nahan diri Tapi- dari Dari berhias. Tapi itu emang wajib apa gimana itu? Itu Iya, sunnah. maksudnya. Oh sunnah. Berarti Menurut kalau- Imam Syafi'i dan Imam Malik. berarti kita mau nyukur ya nggak jadi masalah dong sunnah. Ya kan? Cuman kan alangkah baiknya kalau sunnah kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa tuh. Iya. Kan gitu dari pahala. Benar, benar, Udah benar. kerjain Kalau aja. kalau sunnah yang kecil aja udah pasti manfaat Nah, deh. iya. Nah, terus kalau kita mau berkurban nih, bawa ke masjid. Nah, itu kita harus wajib nyaksiin apa enggak sih? Maksudnya kan kita bawa sapi nih. Saya gue nitip nih sama lo kong gue nitip besok potongin nih, gue kasih nama-namanya nih, potongin buat si Anu. Nah, itu pas hari pemotongan gue harus wajib hadir nyaksiin apa gue emang ya tuh udah niatin gue bawa ke masjid. Ya udah ntar paling gue tinggal dibawain doang sama anggota DKM kan, dagingnya sepertiga gitu. Baiknya datang. Baiknya datang. Tapi Kita nggak wajib menyaksikan, kan? nggak wajib sih. Cuman lebih baiknya kita datang menyaksikan dan kita yang menyerahkan kepada itunya lagi. Itu kan kayak ijab kabul lah. Gitu. panitia ya. Panitia. Kita nyaksiin, oh iya bener nih hewan kurban kita tuh udah dipotong gitu. Itu lebih baiknya dihadiri. Oh, terus gimana tuh? Misalkan nih, kita dibagi daging korban nih kan, terus sama gue jual nih. Waduh, Ya, parah boleh banget kan tuh Ki. Ya namanya ya kan siapa tahu ada yang begitu. Karena gue lihat ada di berita kemarin-kemarin. Iya sih benar. Oh, ya kan kayak di Istiqlal nih orang pada dapat banyak ya kan. Wah, nggak taunya gua mau bayarin gak nih daging ya kan. Misalkan di pasar 100.000 nih sama saya cuma 50.000 aja. Gimana itu? Kalau Boleh apa setahu aneh kagak? sih boleh. Boleh ya. Karena kan kita kan udah berkurban nih, dia kan udah bagi-bagiin udah Udah sedekah. kasih kan nih, udah kasih, misalnya. udah halal. Ente mau bagi orang lagi, mau ente mau jual lagi. Jual dulu terserah aneh tuh. Lumayan Udah hak ya. terserah. Hak ente itu berarti. Yang nggak boleh apa? Yang boleh yang korban ya, yang korban dijual, bukan dibagiin. itu panitia yang diamanatin ya. Nggak amanah. Ini nggak amanah. Jadi Cung ya, kita mencari kami yuk. Ya, Ikut dong. ini sekarang. Ayo dah. Ya lah. Cari kami lah. Ya, Boleh, gue juga mau nyari. Nyari doang, beli kagak.